Halo? Evening Kak, Halo. halo. Oh, new hair ya? Ya, iya, Oke. Sejak kapan? Atau jangan-jangan Thursday ya? Thursday gak les, izin potong. Haircut. iya. Ya deh. Atau ngikut aku ya? Pendek ini. Enggak, Terinspirasi pengen dari aja sih siapa? Kak. Pengen aja. Pengen aja, oke. Atau di sekolah disuruh pendek, tapi nggak sependek itu deh kalau sekolah, ya kan? Iya. Enggak kan? Kalau aku sih dulu SMK, iya emang harus pendek. Kayak Hmm. tentara gitu, enggak. Oke, good evening ya. Gak usah Good malam-malam, biasa evening. aja ya. Don't be shy. Gak apa-apa ya. Bagus kok. Ya. Kalau aku emang tipikal suka yang rambutnya pendek gitu ya. Kalau gondrong malah agak gimana gitu. Agak-agak ter. Iya. Nah, apalagi kalau pas gerah gitu ya. Iya. Nah, oke. Gimana kabarnya nih hari ini ya, Tete? Lumayan baik. Kalau Lumayan membaik. Terakhir sakit ya? iya, Oke. Eh, udah siap nih, yuk? udah. Kalau Waduh. kakak, Eh, kenapa nih, yuk? Sorry, macet. how are you? Oh ya, I'm fine, thank you. Oke, aduh. Harusnya ini kita pertemuan terakhir ya ini ya, Iya, gara-gara kemarin ada ada ujian, ujian. kita mundur. Oke, nah, can you see my screen now, yuk? Ya, oke sih. Oke, nah, today we are talking about promotion. Nah, jadi sebenarnya ini full of theory, Eh, tapi ya nanti kita ambil poin-poin pentingnya aja. Nah, jadi, as we discussed in the last lesson, di pelajaran terakhir, one of the main objective of commercial project is to make a profit. Ya, ya, jadi sebagus apapun website, sebagus apapun UI-nya, fungsinya jalan dengan baik, gak ada error. Intinya adalah satu, ya. Kalau komersial, profit. Kok kegeser sih? hmm, Nah, jadi kalau uh, tujuannya adalah komersil, is a profit. ya, Benefit sih objektif, ya. But kalau kita ngomongin soal tugas for school, for example ya, contoh buat tugas sekolah, project kuliah, pasti yang dinilai UI UX-nya, ya, hmm, tampilannya, fungsinya, ya. Tapi kalau di real life, tujuannya itu emang ujung-ujungnya duit, money, ya. Nah, ya, the number of users who visit the project site daily is one of the main metrics by which you can estimate your potential income. Ya, jadi jumlah pengunjung jumlah orang yang mengunjungi situs kita itu salah satu alat ukur utama juga. Berarti kalau semakin ramai yang masuk kan semakin bagus ya. ya. Kalau jarang yang lihat, berarti kurang bagus. Tapi itu nggak Hmm, menutup kemungkinan kadang juga ada jasa apa ya, kayak misal for example like jasa tambah followers itu kan ada ya. ada. Nah, kayak kayak gitu, jadi sebenarnya Hmm, bisa diakali juga, dan itu orang yang misalnya beli followers kayak itu kan belum tentu itu projectnya bagus, maksudnya menguntungkan secara profit, ya bisa aja dia malah malah makin rugi oke ya. sih. Cuma Hmm, penting biar dipandang orang itu laris gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, ya. Ada kok yang website nggak begitu ramai tapi menghasilkan profit, ya kan, ada. hmm, Tergantung apa sih direction kita ranah kemana gitu. Nah, ya. we already have a project that can be commercial and it is completely finished, has cool features, published on a hosting service, ya, yang sudah selesai, ada fitur yang cool, yang menarik, yang keren, yang sudah di hosting juga. And we can also monitor statistik using Google Analytics. Ini yang kemarin, nggak kemarin, pertemuan sebelumnya kita udah coba untuk pakai Google Analytics. Nah, but we also have problem. Kita ada masalah. Because there is no user flow, the value of the matrix does not change. Ya, this devalues the matrix themselves. Nah, there are two ways to increase the project audience.
Send a link to your friends, parents, and grandparents. Teman, orang tua, grandparents berarti Nenek kakek. nenek kakek ya. Oke, nah jadi kalau kemarin kita kan bukan kita, tapi Neo bikin website udah di hosting, tapi yang akses baru Neo sama Kak Denny, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya Neo pengen bikin rame lagi, ya, bisa dikirim ke teman, ke orang tua, ke kakek nenek, ya. Masih punya nenek kakek, Neo? Nenek aja. Nenek aja dari ayah atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ya. Aku udah gak ada. Oke, nah masih bisa pakai HP? Ah, Bisa pakai HP nggak? bisa. Bisa ya, oke. Soalnya kalau eh, nenek kakeknya Kak Denny dulu kan nggak bisa ya pakai HP ya, belum Ya. zamannya. Ya, tapi sekarang udah gak ada. Oke, nah use promosi. Kita bisa pakai promosi juga, pakai sosmed juga ada, advertising tools, alat untuk periklanan. Gitu. Nah, lesson goals for today, kita akan belajar alat-alat sederhana, ya, alat dasar untuk mempromosikan the project. Ya. Yang kedua, kita akan meng-apply, ya, menerapkan alat tadi dan mencoba menambah ini apa audience dari project kita. Tapi nanti kalau masih ada waktu ya, kalau nggak ada ya sedapatnya aja gitu. Nah, yang pertama about promotion, traffic. Tahu traffic itu apa? What is traffic? Kayak kalau di bisnis traffic itu kayak pergerakan pergerakan banyaknya yang buka atau banyaknya yang pesan. Nah, ya sesuai dengan kata-katanya ya. Term referring to the numbers of user opening a website. Angka yang menunjukkan orang yang buka tuh website. Nah, to decide on action to increase traffic, kalau mau nambah traffic, you need to understand how users can find out about your page ya. Kita Hmm. harus cari tahu, kita harus pahami gimana user itu bisa tahu eh, page yang kita buat itu tentang apa, about what. Nah, ini users can get to your page in the following ways. Bisa pakai link from the research result ya. Kalau ketemu di search engine kayak gitu, dari iklan juga bisa. Iklan sosmed kayak gitu ya kan. On the recommendation of acquaintance. Apa ini acquaintance? Eh, Acquaintance. Gak Ada tahu? belum belum tahu. Coba. Wait. Nih. Kenalan ya. Ya. Nah, oke, lanjut. After mentioning the page in the news or memes ya. Hmm. Tahu memes? Yang apa sih gambar yang komedi? Nah, ya. Tahu Hmm. tahi lalat ini enggak? Ah, Tahu ini enggak? Sinopal. Bukan Sinopal, ini tahi lalat ini. Ada enggak? Ah, ada bener dengar tapi jangan nonton. Tapi pernah lihat yang kayak gini? Pernah pernah. Pernah ya. Terus apa Sinopal? Iya, terus apa ya? Kayak tekotok, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya. Itu yang paling sering muncul di beranda aku. Di beranda IG, di beranda TikTok kayak gitu. Tai lalat, Hmm. tekotok, Sinopal iya juga. Yang itu kan, yang gemuk itu kan. Iya. Nah, kadang itu di tengah-tengahnya ada kayak semacam endorse gitu, ya nggak sih? Hmm. Nah, ya kan? Jadi bisa kayak gitu juga. Untuk meningkatkan traffic iklan kayak gitu ya. On the recommendation of a social network. Gitu. Nah, all these point are connected to each other. Contohnya yang tadi udah dikasih contoh skip aja. Ini sumber traffic. Ini this chain could be have different, berbeda, but it's difficult to find a patient zero from which popularity, fame, and thousand of user could start. Now let's think about what we as the project authors can do from our side to increase traffic. Coba kita lihat dari iklan, ya. Hmm. One of the most effective way to promote something on the internet is through advertising. Advertising bisa lewat dari 5 langkah tadi, ya.
dari teman ke teman, dari orang tua, dari apa rekan kerja, sosmed, ya kayak gitu intinya. Ya. Now you can set up ads in social networks by specifying the desired number of views and other parameter. Advertising can be called one of the key entry point, ya, yang mana more people will learn about your project, tell more friends, and so on, ya. Hmm. Jadi apa sih dari teman ke teman, temannya lagi Ya, kayak gitu. dari mulut ke mulut berarti. Yes, nah seperti itu. Peluangnya of a user clicking on advertising link is extremely small, ya, peluangnya sangat kecil. You Ya. probably don't click on every link either, but it exists, ya. Yang best happens itu hanya 2% of those who see the advertising go to the site, ya. Hmm. Kecil banget peluangnya, ya. Kalau nggak, misalnya Neo punya temen nih, katakanlah 100. Itu pun nggak 100-nya buka link yang Neo kasih. Iya. Only 2%, ya. Jadi sangat kecil banget. Kalau nggak bener-bener temen yang akrab banget, nggak dibuka. Nah, itu ya. I'm great with it. The same principle applies to the advertising configuration in the search engine. Ya, seperti itu penerapannya. Ya. Nah, the problem with this promotion method is that even this insignificant 2% doesn't guarantee that user will stay on the site and use it. Ya, 2% pun ini nggak jaminan si orang itu akan stay di situs itu dan pakai itu. Ya, contoh tadi katakanlah Neo punya 100% tapi yang akses cuma 2%. Ya, kalau dari 100, 2% berarti dua orang aja. Itu pun Hmm. temen yang deket banget sama Neo. Itu pun dia nggak akan stay. Iya. Nggak akan stay. Paling dibuka, kok dia Hmm. ngerasa nggak tertarik, not interest, ya udah balik aja kayak gitu. Ya. Hmm. Nah, jadi and also have to pay for advertising with this method. In Iya. this case, its cost doesn't depend on the number of people who click on the link, but on the number of people who saw the ad. Ya, jadi ini berdasarkan angka jumlah orang yang melihat tuh iklan, kayak gitu. Nah, oke, not songs. Nah, the more people have clicked on the link and the less money we have spent on it, the better. So it is a fight for every fraction of a percent. Nah, untuk mengatur iklan, ya iklannya Neo lebih proper, lebih efektif, bisa nge-hire namanya targetologisnya. Ini aku baru tahu juga, targetologis, ya. Dari katanya aja target, ya. Jadi ini adalah spesialis yang tahu nuance and can win the fight for percentages, ya. Hmm. Jadi intinya orang ini spesialis yang bisa mengarahkan ke target yang kita mau, Iya. gitu. Jadi targetnya harus 1.000 orang. Nah, tugasnya gitu. Ya, harus Hmm. dapat 1.000 orang. Nah, you will also have to pay for the service of this specialist. Tetap butuh dana, ya, kalau pengen nge-hire targetologis. Nah, search result. Ya, tadi advertising. Yang kedua, search result. Ya, hasil pencarian. Iya. Advertising is not the only entry point. Nggak cuma iklan, ya. Users can get to your site when it appears as one of the first in the search result. Ya, nggak menutup kemungkinan tanpa iklan, kalau misalnya websitenya Neo ada di paling atas search Google, itu pasti akan diklik, ya kan? Nah, this work under two condition: the user is interested in what we are offering and is looking for it on the internet, ya. Jadi kalau misalnya orang cari apa, hmm, let's coding, dia paling atas muncul Algonova. Nah, itu nggak menutup Iya. kemungkinan langsung diklik. Nah, tergantung juga ini tampilannya. Apakah menarik? Kalau enggak juga tetap aja balik lagi. Nah, Hmm. jadi tetap tampilan juga ya important juga sih. Ya. The site is configured correctly and has a chance to be one of the first in the search result. Gitu. Jadi emang apa ya? Peluang nomor satu itu juga bisa. Nah, untuk menggait klien, customer ya, users.
you can increase the chance of being one of the first in the search result for free. Ini pernah belajar itu nggak? CEO, SEO kayak gitu. Pernah Yang nggak? kayak gimana? SEO itu yang kayak gimana caranya biar website kita tuh ada di atas terus. eh Jadi misalnya Neo Kayaknya bikin pernah website. dengar tapi lupa. Nah, kayak jadi itu tuh gimana caranya biar kalau kita search di Google, website kita bisa di paling atas. Kalau aku sekilas belajar itu yang penting apa sih? Dibuka Website yang kita dulu. bikin harus unik. Aku nggak tahu Oh, ya, aku belum belum sepenuhnya belajar tentang itu. Jadi misal nih, kalau situs yang kita buat adalah dulu apa? Nih, waktu ini pendidikan ya, hmm, pendidikan. Nah, misal kita cari pendidikan, pasti kalau kita search di Google, keluarnya banyak. ya, Nah, pendidikan banyak ya kan? Kalau misalnya kita ganti, searchnya pendidikan lebih ke sekolah. Nah, masih banyak lagi. Nah, kita filter lagi, misalnya pendidikan sekolah apa? Zaman now. Nah, hmm, jadi semakin unik itu meningkatkan peluang kita semakin di atas. ya. Nah, the keyword, nah ini keyword is the in the text on the page. Service text-nya juga user behavior on the site. Ya, perilaku user di situs tersebut. Gitu. Nah, ini when choosing site search word focus keywords. Oke, next lagi. To predict what an appropriate query might looks like, you need to put yourself in the user's shoes and try to formulate the query. Hmm. Jadi kita akan coba query-query itu pencariannya ya. You can Oh, check your kayak guess. nambahin hashtag gitu ya. Ya, something like that gitu ya. Hashtagnya apa nih? Nah, ini untuk mencari trends Google. Ya, nanti dicoba aja kalau butuh. Ini, misalnya ini cuma teori ya. Misalnya apa ya? Trennya, trennya sekarang apa ya? Trennya sekarang apa sih, Nil? Ya kan sih. Enggak tahu. Gua enggak. Lari ya. Ya, lain. Lari pakai apa sih? Strava. Strava atau apa itu? Di Pakai tempatnya dia juga nggak? um, Di tempatnya dia juga nggak? ya. Ya, jadi sama. Di teman-teman aku itu banyak yang bikin story. Pasti kalau bikin kayak gini pada lari, terus bikin story tentang Strava kayak gitu. Hmm. Misalnya kita lari, ya kan? Nah, kayak gitu. Contohnya. Tapi larinya lari apa? Kalau kita mau apa sih yang lebih unik? Ya, ya. Ya, kalau sekarang sih banyaknya yang suka motoin pakai nomor dimasukin ada foto kita. Oh, Yang belum belum kayak belum ada di tempatku. gitu. Kalau yang itu, Mbak, paling nanti ya, Mbak, ke depannya ini, ya. Kita nggak Iya. tahu. Nah, in addition to keywords, search box pay attention to service tag ya. One of them is already familiar to us. Ini kita masukin ke title tag. There is another service tag namanya meta. Pernah dengar tag meta? Belum. Ini Lupa. meta Belum. description, meta keyword, meta author. Nah, jadi sebenarnya tag meta ini mengizinkan Neo untuk specify general description of the page, Ya. additional keywords, and the author of the page, like this. These are the tags that the search bot will pay the most attention to. Ya, jadi misalnya cari apa? Cari yang atonnya Denny. Ya, Hmm. gitu. Denny ada banyak, tapi dispesifikin lagi Denny Kusuma. Ya. Denny Kusuma ada banyak lagi, lengkapin Denny Kusuma Wijaya. Ya, Hmm. oke. Ada kayaknya. Coba. Ada kok, Denny. Fantasia ikan ya. Kusuma. Di IG ada dua nama kakak. Nah, ini langsung muncul paling atas. Oh, Wi-Fi. Oke. Nah, user behavior perilaku user in addition to keywords and service tags ya. Search words often look at user behavior perilaku user ya ketika ada di site. Contohnya waktu yang kita spend ya
on the site and the number page visited by user. Jadi nggak cuma kita masuk ke websitenya, tapi juga berapa lama. Kalau cuma 1 detik, 2 detik, berarti kan juga buat apa, ya kan? Nah, this Ya. aspect largely depends on the UX UI of the page. Nah, di sini mulai berperan nih tampilannya, experience user juga mulai kelihatan. Kalau tadi kan belum ya. We already know how to solve such issue. Yeah. For example, to invite the user to navigate through several pages of your site, yeah, you need to add a good menu with correct UX, ya. Hmm. Jadi tampilannya juga harus menarik, ya. And a high quality UI can make the user want to stay longer, lebih lama betah di situ. Nah, ini SEO juga ya. Search engine optimization tadi, pemilihan nama-nama kayak gitu. Nah, so ini adalah optimasi SEO good karena apa? No need to pay for advertising and invest ya. Kita nggak perlu iklan, invest karena kita mainin nama ya, nama yang unik biar bisa muncul di paling atas. Ya. Pengaturan dasar master very quickly, lebih apa? Pengaturan juga cepat ya, quick. Ya. Hmm. Ada kekurangan juga. Result of the optimization will not be visible immediately ya, nggak akan muncul segera karena itu butuh waktu ya. Untuk search engine-nya, take this site into account. Target ya, target. Jadi sebenarnya kita bikin website itu uh, it's hard kalau kita ranahnya ke apa ya, in general. Hmm. Susah. Misalnya kita bikin website tentang apa ya? Hmm, apa ya? Misalnya website tentang boneka ya, Ya. boneka. Nggak semua orang suka boneka, ya kan? Nah, jadi tapi orang yang suka boneka pasti dia akan mengunjungi itu situs ya kan? Lebih lama. Tapi juga tergantung bonekanya sesuai dengan keinginan dia apa enggak kayak gitu. Ya. Ya. Nah, we will not work with advertising as it requires an advertising budget. However, the permanence of the target audience can be taken into account in other issues. Hmm. Nah, oke. Target audience ini aja deh. Mana ya? Hmm. Nah, ini. Think about what your project's target audience is. The following parameters are usually taken into account. Ya, dari usia. Target kita anak-anak, remaja, dewasa, atau manula. Terus kemampuan bayar. Misalnya kita ambil contoh proyeknya Neo. Kemarin dia apa sih? Eh, Ya. pendidikan apa? Ah, Nah, jadwal sekolah. Targetnya siapa? Umurnya. targetnya belasan Belasan ya. SD, SMP, SMA, kuliah, SMA. SMA. Kemampuan bayar. Kalau anak-anak SMA kayak gitu, kemampuan bayarnya berapa sih? Gak tahu ke Ya, untuk tergantung apakah ini ditujukan ke si anak itu atau orang tuanya. Kalau orang tuanya pasti hmm. kemampuan bayarnya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau range anak-anak SMA kayak gitu kan tergantung budget uang saku sekolah ya kan. Hmm. Hmm. Terus seberapa ketertarikan dan kebutuhannya. Beneran butuh banget itu enggak kayak gitu. Ya. Nah, the main source of information ya. Sumber sumber apa ini main utama. Betul. Negara, kota ini juga Presiden. mempengaruhi ya. Hmm. Neo bikin website tapi ditujukan di eh, pelosok desa. Nah, yang mana di sana internet sangat susah, Ya. nggak akan laku ya kan. Kalau misalnya di kota-kota besar yang apa full internet, full of apa digital bisa jadi laku. Hmm. Itu tergantung targetnya. Nah, oke, so langsung aja nih yuk, go to the first task ya about promotion. Aku izin stop Di share. website ada aplikasi. Di website is okay, di aplikasi juga nggak ada masalah. No Oke. problem.
Okay, 31. Promotion. Nah, write out the parameters of the target audience. In the field below, write out the characteristic of the target audience that you have identified. Ya, coba apa sih diidentifikasi target audiensnya Aldi itu seperti apa? Lebih rinci, lebih bagus. Oke, diketik aja. Diketik aja. Oke. Based on your project before. Ini 5 tadi bisa jadi patokan. Benar, aku screenshot. Nah, itu. Udah aku share di meeting chat. Oke. You can open it. Udah paling ini. Oke, coba. Oh, 4 ada. Dah. Oke, coba kita cek ya. Yang pertama, the target is for senior high school in Edu Global. Jadi untuk siswa SMA di Edu Global. Yang kedua, the main target is children from class 11 net plus. Oke, jadi untuk anak di kelas 11 net tadi. Nah, yang ketiga, the second target
Tiga kenapa the second ya? Salah. Udah agak mau diganti? Gak usah, Nggak usah. gak Aman. usah ya. Oke, the second target is for the teacher to remind them about the schedule. Hmm. Untuk guru mengingat jadwal kelas. Oke. The Ya. third target is to remind student for odd semester exam untuk mengingatkan apa ulangan itu ya semester ganjil. Salah. Nah, oke. Tapi for the parameters that I share to you yang di chat itu dia ada kayak range usia, terus kemampuan bayar, terus ketertarikan, Oh gitu. kebutuhan. Nah, bisa nggak diranahin ke arah 5 poin ini? Yang tadi nggak apa-apa, bener ditambahin aja. Oke. Jadi kalau kita lihat misal di nomor 2, paying capacity. Nah, misalnya kalau kita apa target nih projectnya harganya 5 juta, kan nggak mungkin tuh murid-murid bakal beli, ya kan terlalu mahal, too expensive. Ya. Ditambahin aja, nggak usah di-delete. Udah. Oke. Ya. Kan kalau oh iya lupa. Kalau ya lupa gimana? Dah. Oke. Harganya 20K. Oke, range is that under 20 years old. The website is targeted to Bandung city only. Di Bandung. Hmm. Oke. Ya, just check it. Oke, tas kedua coba dibuka bisa diakses dari sini nggak? Oh, harus pakai VS Code. Oke. Oke. Nah, yang nomor 31 berarti. Lesson 31. Oke ya, ini balik lagi ke basic. No, ya. Ah,
Masih nomor satu ya. Yang di bagian kedua section tuh. Ya, agak Hmm, lama biasa. oke. Emang gak tampil ya? Agak lama. Hmm, Gaya biasa. ini apa? Ini gimana? Mau ngerjainin dulu. Choose one social networks. Ya, Sambil pilih satu. nunggu. Ini sebenarnya di materi kedua sih. Tapi kalau aku jelasin nanti makin lambat, langsung aja gak Oh, apa-apa sih. oke. Nanti aja. Enggak, ini kalau mau langsung, I think nggak apa-apa sih. Maksudnya tanpa aku jelasin. Jadi tadi based on the question, ya, based on the task, send a link to social media networks. Ya. Choose one sosmed that seems most appropriate to you. Yang paling cocok buat Neo. If possible, try to match your choice with the age of your target audience. Tadi kan Neo udah pasang range usia ya kan? Ya. Berapa sampai berapa. Nah itu mostly mereka pakainya apa? Sosmed apa? As different social networks are used by people from different age What group. Kira-kira tadi kalau tadi range-nya Neo berapa sih? Berapa sampai berapa? 13 sampai tinggi delapan Nah, belas 13 sampai 18. Nah, itu biasanya mereka pakai sosmed apa? IG. IG. Nah, create a profile in the selected social network and attach link to, to them in the field below. Nah, oke. Gini aja. Kalau aku suruh bikin IG, ya, kayaknya agak lama nanti. Hmm. Kita bisa ngakalin pakai inspect element. Bisa nggak nih? Jadi nanti Bisa, eh, bisa, buka IG, terus nanti mainin pakai inspect, inspect element, di bisa, screenshot, bisa. di upload. Oh, ya, ngerti, ngerti. Dah, Buka profile, profilnya dibuka, terus nanti di apa? Diganti-ganti aduh, aja. oke. Misalnya gambarnya ini mau diganti gambar apa, gambar sekolahan atau gambar apa, ya aja. About-nya juga, it's fine to change it. Caranya, oh, gini. Mm-mm. Profilnya nggak usah ganti ya. Kalau ada foto di put di sini bisa, gak apa-apa sih. Foto apa? Ya, foto tentang senior itu tadi apa? Schedule. Di put linknya, link gambarnya. Aduh, bisa gitu. Coba aja. Oh, linknya ya. Ah,
sekolah impian. Coba bisa nggak? Hmm, Nggak bisa ganti image. nggak bisa. eh ini kalau dibuka apa? Tag div ini. Tag div yang ini. Aneh. Nah, coba yang itu. Nah, di double klik nanti kan keganti ya. Nah, Oh, SRC-nya jangan sampai hilang. Hmm, enter. Jebret. gak mungkin. Linknya nggak? Kayaknya itu. Coba. Dari sini, Oh iya, di kenapa? klaim dulu ya. Open image in new tab coba. Ini. Open image in new tab. Nah, pakai link yang ini. Nah, pakai link yang ini coba. Mana tadi? Yang mana? Aku juga lupa. Eh, mana tadi? Di inspect lagi aja, dialih ke sini. Terus cari yang SRC tadi. Ini kali ya. Ini bukan. Ini kan kayak ada SRC-nya. Gak Sudah ada. di-enter. Oh, nggak bisa berarti ya. Gak bisa. Ada link ini aja. Aku ubah dikit. Bisa? Bisa nggak? Jadi kalau diklik gak kebuka gitu. Mm-mm. Boleh, boleh. Yang tadi udah bisa. Nah, Nah, oke. Coba kasih tag ini yuk. Baik. Di bagian title-nya. Ya, udah bagian. Di bagian head, sorry. aduh tunggu. Mata gue gatel. Digaduk. Nah, lah. Oh, oke. Oh, keyword. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, oke. Itu kontennya diisi sendiri ya, bukan malah ngikut itu ya. Yang dari description, keywords, baik author-nya juga. EGS.
Eh, Kenapa, kenapa? enggak. Untung nggak lihat. Hah? Emang apa tadi? Salah ngetik. Eh, Ini di copy juga ke schedule. boleh, ya. Deskripsinya nggak terlalu pendek itu, Nil. Nggak tahu apa lagi. Ya, paling nggak one statement lah. Maksudnya satu kalimat. Nah, Oke, just copy it. education AGS one step ahead. Apa? Nah, EGS. EGS apa itu? di global school. Oh, oke, just sign it. Klik. Good. Oke, Oke. coba next. Isinya apa? Oke. Eh, kata-kata memang panjang ya. Nah, fill in the profile. The next step after preparing the graphic materials is to fill in the profile with information and prepare the first publication. Fill in the Hmm. profile information in the description field. Write that what your project is dedicated to, what problems Oke. it solves, why it should be used, and be sure to leave a link to the project's website and to your profiles on social networks. Fill in the contact us section if there is one, and all the other sections that you deem necessary. After that, prepare the first publication in it. You can explain the project in more detail, share the experience you gain while working on it, and include a link to your website. Send a link to the first publication in the field below. Intinya disuruh apa? Kata-katanya panjang banget. Ah, hiasi profilnya dengan deskripsi. Di deskripsinya kamu tuliskan untuk dedicated what apa yang menyelesaikan masalah dan Mm-mm. apa gunanya dan Oke, pastikan untuk meninggalkan link di project website and di profile IG kamu. oke. So, Tambah ah tugasnya harus, ngisi bio. oke. Jadi ini eh prepare, Gampang bisa bisa. nah, Coba ini. oke, just apa ya, tinggal diubah-ubah aja. Kalau tadi sih aku pengennya kayak di tadi ya benar di inspect diganti, terus di screenshot aja. Jadi yang dikirim itu hasil screenshotnya bukan link ini. Oke. Kalau link kan berarti harus bikin account ya, bikin akun baru. Nah, itu agaknya kelamaan. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang I think waktunya nggak cukup ya karena waktunya mepet banget. Jadi maybe we can continue it next meet ya. Oke. Kalian Oke. can do it. Yeah, it's okay, no problem. Okay, I will stop my your share screen. Okay, Neil. Before we end the lesson, ada pertanyaan dulu? Aman. Aman ya. Oke. Nah, terus
Aku mau minta maaf dulu Neo karena kan seharusnya kan Neo ini hari terakhir ya. Ya. Nah, jadi aku hari Kamis itu sudah ada murid baru. Kebetulan langsung dapat murid baru di hari Kamis jam Oh, 7. oke. Kalau misalnya di pertemuan hari Kamis itu kita reschedule di Rabu jam 8 bisa nggak ya Neo? Bu. Kalau Minggu bisa. Kayaknya Minggu sekarang. Minggu bisanya jam 6 seperti ini. Ya nggak apa-apa. Minggu aja. Oke, Minggu coba kita bahas lagi ya Neo ya. Sama, sebenarnya Minggu jam 6 juga Ya. ada kelas lain. Udah ada kelas baru. Nah, kalau Bu nggak bisa kayaknya. Oke, kalau gitu berarti kita bahas di WA aja kayak itu ya. Ya. Nanti aja kalau apa ketemu match waktunya. Kalau Oke. misalnya nggak ada yang match, berarti aku nego sama murid aku yang baru. Bisa nggak libur Ya. sekali kayak gitu. Oke, Hmm. kita aja Neo ya. Tadi gak ada pertanyaan ya, berarti aku langsung pamit aja. Terima kasih Neo ya. Kita Terima lanjutkan. kasih Kak. Kita lanjutkan tadi bikin apa tadi? Bikin Ngecek promosi ya, bikin link, promosinya di link. next section Hmm. aja. Ya. Ya. Oke, Thank thank you. you. Bye bye. Bye.